Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa huwa rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah, wa huwa rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Fayayil hadirun usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fayayil hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tahun kedua Hijrah ada 3 peristiwa yang luar biasa. Yang pertama, peristiwa pemindahan arah kiblat. Dari yang tadinya menghadap Baitul Maqdis, kemudian Allah Azza wa Jalla merubah arah kiblat ke arah Makkah, di mana di sana ada Ka'bah. Kemudian peristiwa yang kedua adalah pensyariatan pertama saum sebulan penuh di bulan Ramadan. Ketika di Makkah belum ada pensyariatan saum, 2 tahun setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, maka ada perintah syariat tentang saum sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan yang luar biasa ternyata ketika saum pertama bagi kaum muslimin hari itu, termasuk untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa ketiga yang luar biasa, yaitu peristiwa perang Badar. Nah, di perang Badar itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Hijaz, Mekah dan Madinah. Jadi ketika ada pertempuran, sebelum kedua pasukan itu bertempur, maka ada perang pembuka. Itulah yang di dalam kitab-kitab tentang ghazwah, tentang peperangan, disebut dengan mubarazah. Apa itu mubarazah? Mubarazah itu adalah perang tanding. Dikeluarkan dari 2 pasukan itu orang-orang yang ditengarai mempunyai kekuatan, mempunyai skill, dan mempunyai kedudukan. Kemudian dari kafir Quraisy, mereka menurunkan 3 orang hari itu. Yang pertama ada Syaibah bin Rabi'ah, kemudian yang kedua ada Walid bin Syaibah, dan yang ketiga ada Utbah bin Rabi'ah. 3 orang ini maju ke depan dengan gagahnya mereka. Kemudian dari pasukannya baginda Rasul hari itu, ketika 313 orang melawan 1000 orang, keluarlah orang-orang Ansar, 3 orang. Ketika keluar 3 orang Ansar ini, maka orang-orang kafir Quraisy menolak, hadirin. Kata mereka, urusan kami bukan dengan orang-orang Ansar, urusan kami bukan dengan orang-orang Madinah, tapi urusan kami adalah dengan orang-orang Mekah. Maka keluarkanlah orang-orang Mekah yang terbaik di antara kalian. Maka muncullah 3 orang saat itu. Yang pertama yang muncul adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Asadullah, singa Allah. Kemudian yang kedua muncullah seorang anak muda yang luar biasa. Di dalam beberapa kitab sirah diceritakan bahwa beliau memeluk Islam di usia 10 tahun. Beliau tinggal bersama dengan baginda Rasul dan beliau adalah sepupu daripada baginda Rasul. Itulah Ali bin Abi Thalib. Kemudian 1 orang lagi dimajukan oleh kaum muslimin hari itu, seseorang yang luar biasa bernama Ubaidah bin Al-Harith. 3 orang datang. Tentu saja orang-orang kafir Quraisy hari itu tidak menyangka bahwa yang keluar adalah Hamzah. Tidak pula menyangka yang keluar itu adalah seorang Ali bin Abi Thalib. Karena Ali ini gagah, hadirin. Ali ini luar biasa. Bahkan ketika peristiwa hijrah, baginda Rasul hijrah dari rumahnya, yang tinggal di dalam rumahnya hari itu untuk menggantikan posisi Rasulullah itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ini memang anak muda yang gagah perkasa hari itu. Terjadilah duel seru. Hamzah itu mendapatkan lawan yang sepadan hari itu bernama Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Ali pun anak muda
itu berhadapan dengan putranya Syaibah yang bernama Walid bin Syaibah. Kemudian Ubaidah bin Al-Harith itu berhadapan dengan seseorang yang luar biasa juga bernama Utbah bin Rabi'ah. Hamzah dengan kekuatannya yang luar biasa, hadirin. Kenapa Hamzah diberi gelar Asadullah? Dulu ketika Hamzah belum memeluk Islam, yang dilakukan oleh Hamzah itu apa? Berburu sebagaimana orang-orang berburu. Tapi yang luar biasa ketika orang-orang itu berburu kelinci, berburu rusa, yang dilakukan oleh Hamzah dia berburu harimau, berburu singa padang pasir. Sama seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Makanya salah satu gelarnya adalah Abu Hafs. Ulama ada yang berpendapat Abu Hafs adalah kunyah yang diberikan kepada Umar karena beliau memiliki seorang putri yang bernama Hafsah. Tapi ulama juga mengatakan bahwa Hafs itu adalah seekor singa yang gagah. Maka Abu Hafs adalah bapak yang memiliki kekuatan luar biasa selayaknya kekuatan seekor singa. Hamzah hari itu bergelar Asadullah berhadapan dengan Syaibah. Tidak memerlukan waktu yang lama, hadirin, bagi Hamzah untuk menumbangkan Syaibah hari itu. Syaibah menyerang dengan ganasnya hari itu. Tapi dengan tenangnya Hamzah bisa membaca gerakan Syaibah hari itu. Kemudian dengan beberapa gerakan saja pedangnya Hamzah bisa melumpuhkan Syaibah. Bahkan terkapar hari itu Syaibah. Sorak-sorai, hadirin, hari itu. Kaum muslimin bahagia hari itu. Karena Allah Azza wa Jalla telah menunjukkan kebesarannya dengan cara memberikan kemenangan kepada Hamzah. Pun Ali hari itu, yang di tangannya sudah digenggam satu pedang yang diberikan oleh baginda Rasul, yang hari ini kita fahami pedang tersebut disebut dengan Zulfiqar. Ali datang dengan pedang Zulfiqarnya yang diberikan oleh baginda Rasul. Walid hari itu, Walid bin Syaibah seseorang yang gagah juga, hadirin. Tapi di tangan Ali, seketika Walid pun bisa dilumpuhkan. Ternyata di sisi lain, Ubaidah inilah yang ketika melawan Utbah, Ubaidah terpojokkan hari itu. Luka hari itu badannya, sehingga Hamzah hari itu turun tangan. Hamzah membela Ubaidah saat itu, dan dengan sekali tebasan Utbah pun terkapar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selang beberapa lama setelah perang Badar, yang mana di perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. 313 orang secara logika sederhana tidak akan mungkin melawan 1000 orang. Kalau dirata-ratakan secara matematika kasar, satu orang kaum muslimin itu harus melawan 3 orang. Tapi ternyata biiznillah, dengan kehendak Allah, maka 313 orang ini bisa memenangkan pertempuran. Selang beberapa lama setelah itu, terkumpullah 1000 orang kaum muslimin yang akan menghadang pasukan kafir Quraisy hari itu yang bertempur di sebuah gunung yang bernama Uhud. Sebelumnya, hadirin, ada seseorang yang bernama Hindun. Hindun ini dendam kesumat kepada Hamzah karena 2 orang kerabatnya, bahkan orang tuanya, yang bernama Syaibah, kemudian Utbah, itu dibunuh oleh siapa hari itu? Oleh Hamzah. Maka dendam membara hari itu di hatinya Hindun. Maka Hindun mencari. Kebetulan hari itu ada seorang yang luar biasa, mempunyai kemampuan yang hebat. Dia bisa melemparkan tombak. Tombak dilemparkan, sehingga menurut para ulama, hari itu untuk mengetes kehebatan seseorang ini dibuat ring. Kemudian ketika ring itu diputar, orang yang bernama Wahsi bin Harb ini, berkebangsaan Ethiopia Habasyah, disuruh melemparkan tombaknya. Dan luar biasa skill daripada Wahsi ini, ring yang sedang diputar, ketika dia lemparkan tombaknya, maka tombaknya bisa melewati ring tersebut. Ini luar biasa skill yang hebat. Maka Hindun terfikir saat itu, kata Hindun, sepertinya orang ini bisa saya sewa. Sepertinya orang ini bisa saya suruh untuk membunuh Hamzah. Di saat yang sama, Wahsi pun punya majikan yang bernama Zubair bin Mut'im. Zubair ini dia punya paman bernama Tu'aimah. Tu'aimah pun sama. Ketika di perang Badar itu dikalahkan oleh Hamzah.
Maka Zubair itu bilang kepada Hamzah, bilang kepada Wahsy, Wahsy katanya, iya tuanku. Saya dengar selama ini kamu bercerita kepada orang-orang bahwa kamu ingin merdeka katanya. Iya tuan, saya ingin merdeka. Kalau kamu ingin merdeka dari tanganku, boleh katanya. Tapi dengan satu syarat. Apa itu tuan katanya? Nanti ketika ada peperangan kembali dengan kaumnya Muhammad, maka kamu berangkatlah berperang. Kemudian bunuhlah orang yang sudah membunuh pamanku katanya. Baik tuan. Kalau memang itu janji Anda, saya bisa dibebaskan. Saya bisa merdeka. Maka saya akan penuhi itu. Di saat yang sama, Hindun pun menawarkan kebebasan. Kata Hindun, Wahsy, ya nyonya. Gitu. Saya dengar kamu ingin merdeka. Ya. Maukah engkau membunuh Hamzah supaya aku bisa memerdekakanmu? Nyonya, sungguh majikan saya pun berkata yang sama. Karena pamannya Tu'aimah itu mati di tangan Hamzah. Maka kata Hindun, tunggu katanya. Pulang Hindun ke rumahnya, dibawa satu kotak perhiasan hadirin. Kata Hindun, kalaulah memang majikanmu akan membebaskanmu, maka aku akan menambah kemerdekaanmu dengan harta. Aku berikan harta ini, asal kamu bisa membunuh Hamzah. Masuklah ke kancah peperangan Uhud hadirin. 1000 orang yang dikirimkan saat itu, ternyata 300 orang itu harus kembali. Karena digembosi oleh seorang yang munafik, bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan tahukah hadirin, bagaimana posisi Abdullah bin Ubay bin Salul ketika sholat? Abdullah bin Ubay bin Salul ketika sholat tepat di belakang Rasulullah SAW. Apa maknanya? Maknanya dia datang tepat waktu ketika berjamaah. Aturan di dalam berjamaah, ketika berjamaah dalam fikih, maka makmum pertama yang datang itu posisinya tepat di belakang imam. Atau dekat dengan imam. Nah ini bisa kita bayangkan, Abdullah bin Ubay bin Salul itu sholatnya tepat di belakang Rasulullah. Maka kalaulah indikator seseorang itu posisinya dekat dengan ulama, itu belum tentu menandakan dirinya seorang beriman. Tapi jangan pula kita mengklaim seseorang itu munafik. Cuma yang jadi pelajaran penting adalah Abdullah bin Ubay bin Salul sholatnya tepat di belakang Rasulullah. Tapi ketika baginda Rasul menghimpun pasukan, terkumpullah 1000 orang, dialah yang menggembosi pasukan hari itu sehingga 300 orang kembali. Maka yang terkumpul adalah 700 orang hadirin. 700 orang melawan 3000 orang. Ketika terjadi pertempuran, Wahsy itu tidak ikut bertempur, dia hanya mengintai. Ketika dia mengintai, dia lihat dari kejauhan, ini sepertinya Hamzah, didekati dia, didekati terus Hamzah, didekati terus Hamzah. Disiapkannya tombak yang dia sudah siapkan, ujungnya yang runcing sudah dia asah. Kemudian saat itu Hamzah berhadapan dengan Siba bin Abdul Uzza. Kemudian Hamzah berteriak, Siba katanya. Oh, Hamzah katanya, hari ini kita bertemu ya Siba katanya. Iya Hamzah. Saya dengar kamu sudah membunuh orang-orang pembesar-pembesar kami katanya, wahai Hamzah. Bukan aku yang membunuh, kata Hamzah. Tapi itu atas kehendak Allah katanya. Diayunkan pedang Siba, ditangkis oleh Hamzah dengan perisainya. Kemudian hanya dengan sekali tebasan, kemudian Siba bersimbah darah hari itu. Disitulah kesempatan Wahsy. Wahsy datang. Ketika Hamzah lengah, apa yang dilakukan oleh Wahsy hadirin? Dilemparkan tombak yang sudah dia siapkan. Ada 2 ulama yang berbeda pendapat. Ulama pertama berpendapat bahwa tombaknya itu menembus perut sampai ke punggungnya. Ulama yang kedua berpendapat bahwa tombaknya itu menembus alat vitalnya Hamzah. Sampai menembus ke bagian belakangnya tubuh Hamzah. Setelah terkapar hadirin. Ini khatib sebetulnya tidak tega ketika setiap kali khatib membaca kitab-kitab tentang keutamaan Hamzah. Tak tega untuk membacakan. Hindun datang hari itu. Yang kita kenal hari ini karena ulama-ulama pun sama. Terkadang ada hal-hal yang tidak sanggup untuk diutarakan. Yang kita kenal hari ini dajanya dibelah, ya, kemudian jantungnya atau hatinya diambil, kemudian digigit oleh Hindun. Hadirin, di dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, itu ada kekejian yang luar biasa yang dilakukan oleh Hindun hari itu. Dipotong hidungnya. Hidung Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah, paman yang disayangi oleh baginda Rasul, hidungnya diiris. Kemudian bibirnya diiris. Dan kedua matanya dicongkel hadirin. Dan itu ternyata dibuktikan beberapa tahun yang lalu. Terjadi banjir yang luar biasa di daerah Uhud. Kemudian ketika banjir itu melanda, banyak makam-makam syuhada Uhud yang tanahnya terbawa oleh air.
Sehingga terlihatlah beberapa jenazah hadirin. Dan ketika ulama-ulama Saudi saat itu berkumpul, kemudian dimakamkan kembali, ada satu sosok jenazah yang sebagaimana digambarkan tadi di dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Kedua matanya hilang, hidungnya teriris, bibirnya hilang, dan dadanya terbelah hari itu. Dan yang luar biasa, hari itu beberapa ulama mengatakan bahwa masih ada darah yang keluar dari bekas lukanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu membuktikan kepada kita bahwa orang yang wafat syahid itu tidak mati. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, mereka tetap hidup. Bahkan mereka mendapatkan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Yang ini khatib sampaikan hadirin, setelah Wahsy mengalami kemenangan, mengalami kemerdekaan yang dibebaskan oleh tuannya, kemudian Hindun memberikan hadiah hari itu, maka Wahsy menjadi manusia baru hari itu. Manusia yang merdeka. Tapi yang luar biasa, dia datang ke Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah majelis permusyawaratan Quraisy, di mana orang-orang merdeka kumpul di situ, di mana para pembesar kumpul di situ. Wahsy datang sebagai manusia merdeka hari itu hadirin. Tapi apa yang terjadi? Ketika Wahsy hendak masuk, diusir. Padahal dia sudah menjadi manusia merdeka. Wahsy diusir. Tidak diakui sama sekali. Dengan bahasa-bahasa dari orang-orang jahiliyah. Kamu adalah orang-orang berkulit hitam katanya. Tidak pantas engkau duduk bersama dengan kami. Yang ini khatib sampaikan hadirin. Sebagaimana tema yang ini sampaikan, merdekakah kita hari ini? Atau sudah memerdekakan orangkah kita hari ini? Dulu di masa jahiliyah ada seseorang yang dijanjikan kemerdekaan. Ternyata setelah dia merdeka tidak diterima oleh para pembesar, tidak diterima oleh orang-orang kafir Quraisy hari itu. Maka hari ini terkadang ada sifat-sifat jahiliyah yang hadir dalam diri kita. Hari ini kita masih pilih-pilih sahabat. Hari ini kita masih pilih-pilih tetangga. Bahkan hari ini kita masih pilih-pilih saudara. Karena ada berbeda pendapat di dalamnya. Entah itu pendapat fikih yang berbeda. Entah itu berbeda pengajian. Ada yang satu di masjid ini, yang satu di masjid itu. Yang luar biasa hadirin. Kenapa kita harus mengkotak-kotakan orang? Kalau hari ini kita masih mengkotak-kotakan orang hanya gara-gara perbedaan masalah furu'iyah, hanya perbedaan masalah ulama yang diambil keilmuannya, hanya gara-gara perbedaan masalah strata sosial kemasyarakatan, hanya gara-gara masalah nasab. Saya keturunan terhormat, kamu bukan keturunan terhormat. Apa bedanya kita dengan orang jahiliyah dulu? Berarti bohong. Kalau selama 78 tahun kita menggembor-gemborkan kemerdekaan, sejatinya kita belum pula memerdekakan orang. Bahkan kita hari ini ada orang-orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Betapa tidak hadirin, ada orang yang sakit, sama-sama sakit, sama-sama menderita. Dia dapat antrian ke-30, ada orang yang dapat antrian ke-50. Ternyata ada orang yang baru keluar dari mobilnya yang mewah, kemudian tiba-tiba dia bisa masuk. Ternyata ketika dicek, oh ini sahabatnya, ini koleganya. Na'udzubillahi min dzalik. Merdekakah kita hari ini? Sementara kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Bahkan kita pula menjadi orang yang berlaku tidak adil. Maka mari kita merenung. 78 tahun ini apakah kita sudah memerdekakan orang? 78 tahun Indonesia merdeka ini apakah kita sudah menjadi orang-orang yang adil? 78 tahun Indonesia merdeka ini apakah kita sudah menghilangkan kejahiliahan? Jangan sampai kita mengklaim bahwa kita ini merdeka 78 tahun. Tapi kejahilian-kejahilian itu hadir di dalam hati kita. Kejahilian-kejahilian itu kita pupuk subur dalam diri kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kejahilian-kejahilian yang dulu digambarkan oleh para alimin ulama lewat kitab-kitabnya, yang hari ini kita pula diceritakan oleh ulama-ulama kita tentang bagaimana sifat-sifat mereka. Sejatinya orang-orang jahiliyah itu tidak semuanya sifatnya buruk.
Makanya baginda Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau bahasanya adalah menyempurnakan, berarti ada sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang buruk. Yang buruk inilah pada akhirnya disempurnakan oleh baginda Rasul. Apa yang bagus dari mereka? Mereka itu jiwa solidaritasnya tinggi. Mereka itu menyayangi keluarganya luar biasa. Bahkan ketika ada saudaranya, ada keluarganya yang terluka, maka darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Kemudian kebiasaan baik mereka adalah memuliakan tamu. Kebiasaan baik mereka itu mereka tidak pernah lepas dari silaturahim. Tapi salah satu kebiasaan buruknya adalah strata, kasta, dibeda-bedakan dari sisi harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Maka naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai akhlak-akhlak yang sudah dibangun oleh baginda Rasul, yang sudah disempurnakan oleh baginda Rasul, hari ini kita yang merusaknya. Dengan alasan apapun. Jangan pernah kita berselisih masalah fikih, hadirin. Hari ini di Indonesia, orang berbeda fikih itu seolah-olah berbeda agama. Naudzubillahi min dzalik. Hari ini orang berpemahaman tentang yang namanya madhab fikih, atau menjadikan salah satu ulama itu sebagai panutannya, kemudian dia hadiri kajiannya, kemudian dia amalkan apa-apa yang disampaikan. Karena berbeda ulama yang dianut, beda ulama yang diikuti. Pada akhirnya seolah-olah menjadi perbedaan yang jurangnya begitu besar. Janganlah kita berperilaku sebagai orang-orang jahiliyah yang memiliki fanatisme berlebihan. Salah satu kitab yang disusun oleh Syekh bin Baz, kata beliau, saya mengharamkan maulid Nabi. Tapi apabila ada orang yang karena cintanya kepada baginda Rasul, kemudian dia memperingati dengan maulid, itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian muridnya bertanya, ya Syekh, kenapa ada statement Anda yang kami rasa itu tidak berkesesuaian? Yang mana? Kata Syekh bin Baz. Di satu waktu Anda mengharamkan tentang maulid, tapi di satu waktu Anda juga memandang itu perbuatan bagus, katanya. Apa kata Syekh bin Baz hari itu? Tolong kau baca berulang-ulang apa yang aku sampaikan. Saya mengharamkan maulid Nabi, itu untuk saya. Tapi kalau ada orang yang dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, dengan niat karena cinta kepada Rasulnya, itulah perbuatan baik, katanya. Karena dilandasi oleh apa? Cinta kepada Rasulnya. Jangan sampai salah itu adalah maulid Nabi dijadikan sesuatu yang seolah-olah wajib. Kalau tidak maulid tidak afdol. Kemudian maulid Nabi itu dijadikan ajang di mana bagi orang-orang yang tidak maulid itu dicaci dan dimaki. Tidak maulid, tidak cinta kepada Nabi, itu yang salah. Maka apapun yang kita pelajari hari ini, yakini. Guru-guru kami pernah menyampaikan Islam itu 3. Pelajari, yakini, jalani, selesai. Tidak untuk diperdebatkan. Karena hakikatnya semua orang ingin Allah ridho kepada kita dengan ibadah kita. Kalaulah ada hal-hal yang pada akhirnya menyakiti hati orang lain, apakah Allah akan ridho ketika ada orang yang tersakiti hatinya? Mari kita bijak dalam bersikap. Kita pelajari Islam ini kafah. Ku angkusakum wa ahlikum. Jadikan Islam ini sebagai benteng diri kita dan keluarga kita. Jangan pernah kita mencibir siapapun ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain. Terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wata ya qadiyal hajat rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahu akbar.